Oke, balik lagi ke channel ini. Sekarang kita akan membahas mengenai materi tentang spasial. Yang pertama, garis sempadan bangunan merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan lahan dengan lahan lain yang ada di wilayah. Jadi garis sempadan bangunan itu adalah garis ini yang membatasi antara bangunan yang satu dengan lahan yang lain. Jadi masing-masing bangunan punya garis sempadan bangunannya sendiri-sendiri. GSB menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 adalah sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Dengan kata lain, GSB adalah batas bangunan yang diperbolehkan untuk membangun rumah atau gedung. Karena ini berkaitan dengan rumah atau gedung, maka dia itu ada di wilayah pemukiman. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, wujud struktur ruang dan pola ruang disebut. Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di pasal 1 itu ayat 2 ada yang berbunyi seperti ini. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disebut tata ruang yang C. Selanjutnya, struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan disebut. Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan melihat ke Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di pasal 1 ayat 19 dijelaskan mengenai sistem internal perkotaan, di mana ini adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Nah, maka jawaban dari pertanyaan yang ini adalah sistem internal kota. Selanjutnya, hal-hal berikut yang paling tepat mendeskripsikan kawasan agropolitan adalah, ini jawabannya bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di pasal 1 ayat 24 itu ada penjelasan terkait dengan kawasan agropolitan. Kawasan ini adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional, hierarki keruangan, satuan sistem pemukiman, dan sistem agrobisnis. Nah, untuk nomor 81 itu pilihan jawabannya A, kawasan yang berfungsi sebagai pusat administrasi di wilayah pedesaan. Ini bukan pusat administrasi. Yang B, kawasan yang terfokus pada sektor perdagangan hasil pertanian serta memiliki konektivitas dengan produksi kota. Nah, kawasan agropolitan itu merupakan kawasan sistem produksi, jadi bukan di sektor perdagangan ya, hasil pertanian bukan. Lalu yang C, kawasan yang mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi tinggi. Nah, ini bisa kita keep dulu. Lalu yang D, kawasan pedesaan yang memiliki pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian dengan sistem produksi terintegrasi. Nah, ini merupakan jawaban yang sejauh ini yang paling tepat karena D itu menjelaskan mengenai kawasan pedesaan. Lalu dia memiliki pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan ada penjelasan terkait sistem produksinya. Lalu yang terakhir, kawasan yang berorientasi pada ekspor, industri, pangan, dan hasil pertanian. Nah, yang ini salah, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya, sebuah kota dataran rendah mengalami banjir tahunan akibat buruknya drainase. Langkah awal apa yang harus dilakukan dalam perencanaan spasial? Kita lihat ke opsinya. Yang pertama, meningkatkan kapasitas drainase kota. Ini merupakan pilihan jawaban yang tepat karena di awal juga dijelaskan situasinya akibat buruknya drainase. Maka karena solusinya ini meningkatkan kapasitas drainase kota, berarti dia itu masih sejalan ya. Lalu yang B, relokasi seluruh penduduk ke wilayah yang lebih tinggi. Ini tidak memungkinkan karena di sini kan keadaannya di sebuah kota dataran rendah. Lalu yang C, melarang pembangunan baru di seluruh kota. Yang ini juga tidak memungkinkan karena sebuah kota itu akan selalu berkembang ya. Lalu yang D, membuat tanggul di sepanjang sungai. Ini tidak. Lalu yang E, mengurangi pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Nah, ini juga tidak. Jadi jawabannya yang A. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin materi SKB perencanaan ahli pertama yang berkaitan dengan teknis perencanaan tingkat dasar dan yang isinya itu ada banyak undang-undang yang udah aku notasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba buka di link.id/fokusperencana. Nanti di situ juga akan aku share materi mengenai pembangunan bidang ekonomi tingkat dasar yang dimana di dalamnya itu ada terkait dengan inflasi, permintaan dan penawaran, pendapatan nasional, dan lain-lain. Nah, ini itu ada sekitar 19 halaman ya. Jadi di sini teman-teman ini ada materi gratisnya, ada yang materi teknis perencanaan pembangunan sama rangkuman materi ekonomi tingkat dasar. Nah, ini dua materi ini free buat kalian. Kalian juga bisa latihan soal. Di sini ada beberapa soal yang udah aku bikin. Ada terkait teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar sama bidang ekonomi tingkat dasar, dan juga yang paling baru adalah bidang spasial tingkat dasar. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat previewnya bisa lihat di bit.ly/preview-soal-skb. Seperti itu. Terima kasih. Tetap stay tune ya di video aku yang selanjutnya.